air sendiri ini bisa dijadikan satu simbol kejayaan gitu. Nah, ini di zaman Tirta gitu ya, seperti Nusantara dulu memiliki satu fase atau masa di zaman dulu itu disebut zaman Tirta gitu, zaman kejayaan gitu, atau zaman Santi gitu ya. Kalau kita urut dari sejarah lama banget gitu, Nusantara sudah mengalami gitu peradaban itu gitu. Jadi seperti di Citarum itu, air sungai Citarum itu induknya itu, ibunya itu adalah Cisanti gitu. Itu satu simbol gitu tentang apa, sungai gitu, sungai suci sebenarnya, sungai Purwa Citarum ini. Terima kasih banget atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Kalau teman-teman, saudara-saudara semua tidak keberatan, silahkan subscribe juga channel Wayang Kujkris. Di sana media kajian untuk yang lebih umum tentang kajian leluhur Nusantara. Dari jauh purnama aku berdiri, bagaikan sang surya tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel Kesadaran Semesta. Ketemu lagi dengan saya, Cowo Batara Surya. Pada kali ini kita akan mulai membahas dari hal-hal tentang kesemestaan. Saya ingin mencoba ya, saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya ingin mencoba membahas tentang air dulu gitu ya, bicara tentang apa sih air gitu. Air ini sangat berarti banget gitu ya. Apa sih tujuan Tuhan gitu menciptakan air gitu ya. Ada apa dengan air gitu. Nah, ini air ini begitu erat kaitannya dengan ajaran leluhur Nusantara sebenarnya. Kalau di dalam Sunda itu ada kawin cai gitu ya, atau pernikahan air gitu ya. Jadi beberapa sumber air itu disatukan, itu dinikahkan gitu ya. Itu apa simbolnya gitu kan. Itu dalam banget gitu ya, bicara tentang air itu di Sunda seperti itu. Kalau di dalam ajaran-ajaran seperti di Jawa mungkin kita bisa ngambil dari sejarah atau kisah ya, atau sebenarnya kisah tentang air kehidupan gitu ya, bicara tentang perjalanan Bima gitu ya, atau apa dengan ketemu dengan Dewa Ruci dan lain-lain. Itu air seperti itu, dan banyak hal-hal yang digunakan ya gitu, air ini sebagai media gitu ya, orang-orang kita atau leluhur-leluhur kita untuk penyembuhan gitu ya. Banyak manfaat lagi selain penyembuhan gitu. Ternyata air pun lebih kita pikirkan gitu, bahwa kehidupan manusia sendiri, tubuh manusia itu hampir didominasi oleh air itu sendiri gitu. Sebenarnya inilah media leluhur, bahwa kenapa air bisa menjadi media penyembuhan dan lain-lain. Itu kan secara ilmiahnya bahwa tubuh manusia sendiri itu lebih banyak airnya gitu ya. Berapa persen gitu ya, hampir 80% itu air gitu. Nah, di sini air sendiri secara esensinya seperti apa gitu kan. Kenapa air bisa seperti itu gitu. Ternyata kalau kita runut gitu ya, mulai dari dulu sampai sekarang, air itu kan ya air itu aja gitu. Mulai dari air hujan dari zaman kerajaan di bumi ini ya itu sama kan. Nah, air yang seperti ini atau air yang murni lah, mungkin seperti curug gitu ya, sumber air, itulah sebenarnya yang menyimpan data gitu ya, data kehidupan, mungkin masa lampau dan sebuah peristiwa atau apapun itu direkam oleh semesta
salah satunya dengan air gitu ya. Inilah kesadaran semesta yang benar-benar kalau saya bilang itu air memiliki satu energi atau satu kekuatan yang dahsyat gitu ya bagi kehidupan ini gitu. Kalau kehidupan tanpa air apa jadinya gitu ya. Itu air benar-benar menjadi satu elemen yang kalau bisa disebut manusia itu yang urgent gitu ya, untuk kebutuhan manusia, untuk pertumbuhan ya pohon-pohon dan lain-lain, itu bicara air gitu. Air sendiri ini bisa dijadikan satu simbol kejayaan gitu. Nah ini di zaman Tirta gitu ya, seperti Nusantara dulu memiliki satu fase atau masa di zaman dulu itu disebut zaman Tirta gitu, zaman kejayaan gitu, atau zaman Santi gitu ya. Kalau kita urut dari sejarah lama banget gitu, Nusantara sudah mengalami gitu peradaban itu gitu. Jadi seperti di Citarum itu, air sungai Citarum itu induknya itu, ibunya itu adalah Cisanti gitu. Itu satu simbol gitu tentang sungai gitu, sungai suci sebenarnya, sungai Purwa Citarum ini sendiri. Nah ini berbicara tentang air gitu, cai lah kalau dalam Sunda itu. Kalau dari bahasa Sanskertanya dan lain-lain kan, selain Tirta itu ada lagi gitu. Nah ini banyak hal-hal yang perlu kita bahas, yang bisa kita belajar dari kehidupan air itu sendiri gitu. Kenapa air tidak bisa berjalan ke dataran yang tinggi gitu kan. Nah disinilah air menjadi satu pendidikan bagi manusia, bagaimana kita harus tetap membumi gitu kan. Itu pelajaran yang utama dari air seperti itu. Yang kedua, air itu sendiri manfaatnya untuk mensucikan gitu kan. Kalau dalam ritual-ritual atau spiritual gitu, air untuk menyucikan. Dalam ibadah sholat mungkin kan itu seperti itu, mensucikan. Udah bisa mensucikan, bisa menjadi satu media juga penyembuhan dan lain-lain. Air sendiri ini ketika bicara air netral ini bisa menjadi minuman gitu kan, mulai dari teh, kopi dan lain-lain. Ini air ini bisa berbaur gitu. Nah inilah hikmah dari air, bagaimana manusia bisa mengambil manfaat dari proses kehidupan air itu sendiri. Air bisa netral, bisa bergabung dengan kopi yang hitam itu, dengan teh, dengan minuman apapun, dengan warna apapun. Dia bisa menjadi penyubur, dia bisa menjadi satu yang luas gitu manfaatnya. Nah inilah kesadaran semesta bagi manusia gitu, bagi kita belajar kepada air gitu, seperti itu. Bagaimana air mendinginkan, menyegarkan, membahagiakan lah gitu. Jadi elemen air ini benar-benar sangat banyak hikmah yang dapat kita petik gitu ya dari air sendiri. Dan secara kajian lebih dalam lagi, air kenapa seperti itu ya, karena air menyimpan data gitu. Air pun bisa berbicara gitu. Air bisa menggambarkan suasana hatinya gitu, atau suasana diri kita gitu. Ketika kita bicara kepada air itu dengan marah, dia akan merespon dengan marah juga gitu. Dengan kita berbicara kata-kata yang bahagia, air pun menimbulkan kebahagiaan gitu. Itu sangat erat banget, dan itu satu proses yang alamiah gitu, satu proses yang ini kebesaran Tuhan gitu, dan semesta ternyata hidup gitu. Nah itu yang sering kita lupakan lah ya sebagai manusia gitu. Kita seperti menganggap remeh air gitu ya, padahal air sendiri itu tetap hidup gitu, karena air memiliki kesadarannya sendiri. Mungkin bahasan air di sini saya cukup sekian dulu. Nanti kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang lain, mulai mungkin dari api atau dari udara dan lain-lainnya. Kita ketemu, kita
mengkaji lagi lebih dalam apa hikmahnya, apa manfaatnya kita bisa belajar kepada alam ini. Semoga bisa terus eksis gitu ya. Terima kasih banget atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Kalau teman-teman, saudara-saudara semua tidak keberatan, silahkan subscribe juga channel Wayang Kujkris. Di sana media kajian untuk yang lebih umum tentang kajian leluhur Nusantara. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.